Karena saya menilai pemerintah sekarang ini mirip pemerintahan Bung Karno, memberi angin kepada PKI komunis-komunis ini. Bung Karno misalnya dari tahun 1926 telah menulis di majalah Pemuda bahwa komponen bangsa ini tiga: nasionalis, komponen kedua adalah religius, agamis, yang ketiga adalah komponen bangsa ini adalah komunis. Matikah ideologi komunis itu? Tidak mati ideologi itu, hidup lagi, terus hidup saja di bawah. Pada tahun 1952 datanglah anak-anak muda komunis, DNID, Nyoto dan lain-lain ini datang jumpa Bung Karno di Pegangsaan Timur 56. Coba saya saja, di bawah banyak yang diisukan, itu Pak Jokowi itu PKI. Banyak yang seperti itu coba. Padahal PKI dibubarkan tuh tahun 65. Saya lahir 61, berarti saya baru umur 3-4 tahun. Masa ada PKI balita? Saat ini anak-anak muda kebius oleh teori tiga kuda merangka, yaitu bahwasanya G30 tidak lain adalah dari rekayasa Soeharto untuk merebut jabatan presiden, dan ini adalah tidak benar. Merangka yang pertama yaitu teman-temannya di Angkatan Darat dibinasakan, dibasmi. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Heboh, pendiri NU hilang, tokoh-tokoh komunis pun muncul di Kamus Sejarah Republik Indonesia Kemendikbud. Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 tengah menjadi sorotan publik lantaran tidak memuat profil pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Namun sejumlah nama tokoh komunis muncul dalam kamus yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan itu. Dari penelusuran redaksi Suara.com, Senin 19 April, beberapa nama tokoh komunis diulas dalam kamus setebal 339 halaman itu. Profil Hank Snifley dapat ditemukan dalam kamus di halaman 87. Snifley adalah pendiri Indices Social Democratic Differences, organisasi beraliran kiri yang menjadi partai komunis pertama di Asia. Selain itu ada pula profil Darsono atau Raden Darsono Notosudirjo yang ditemukan pada halaman 51. Ia adalah tokoh Sarekat Islam atau SI yang pernah menjabat sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920 sampai dengan 1925. Ada pula profil Sumaun ditemukan di halaman 262. Sumaun menjabat sebagai Ketua PKI yang bermula bernama ISDV. Ia juga dikenal sebagai aktivis komunis dan pimpinan aksi PKI 1926. Selanjutnya ada juga profil DN Aidit atau Dipa Nusantara Aidit yang juga pernah menjabat sebagai Ketua PKI. Profil DN Aidit pun ditemukan pada Kamus Sejarah Indonesia halaman 58. DN Aidit membawa PKI sebagai partai terbesar keempat di Indonesia pada pemilu tahun 1955 dan partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Rusia dan juga Cina. Diprotes NU. Nahdlatul Ulama memprotes Mendikbud Nadiem Makarim karena pendiri NU Hadratus Syekh Hashim Asy'ari mendadak hilang dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 terbitan Kemendikbud. Ketua Umum NU Circle, R. Gatot Priyotomo memprotes keras dan meminta Nadiem bertanggung jawab atas penghilangan jejak sejarah ini. Kami tersinggung dan kecewa atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia ini. Kamus itu memuat foto Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, tetapi tidak ada entry nama beliau sehingga berpretensi menghilangkan nama dan rekam jejak sejarah ketokohannya. Kata Gatot dalam keterangannya pada hari Senin 19 April. Kami meminta kamus itu direvisi dan ditarik dari peredaran, ucap pria yang akrab disapa Guspu itu menegaskan. Guspu menyebut kamus itu terdiri dari dua jilid, jilid 1 Nation Formation 1900 sampai 1950 dan jilid 2 Nation Building 1951 sampai 1998. Pada sampul jilid 1 terpampang foto Hadratus Syekh
Hashim Asyari, namun secara alfabetis pendiri Nahdlatul Ulama itu justru tidak ditulis nama dan perannya dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Kekecewaan semakin memuncak karena hari-hari ini warga Nahdliyin sedang memperingati hari wafatnya Hadratus Syekh Hashim Asyari yang wafat pada 7 Ramadan 1366 Hijriah. Kemudian setelah diteliti NU Circle dalam kamus itu, nama gubernur Belanda H.J. van Mook justru dimasukkan. Diceritakan lagi, Van Mook lahir di Semarang 30 Mei 1894 dan meninggal di L'Isle de Sorga, Prancis 10 Mei 1965. Tentara dan intelijen Jepang Harada Kumaichi juga dimasukkan dalam kamus. Tokoh lain yang justru ditemukan adalah tokoh komunis pertama di Asia, yakni Hank Sniflet. Melihat isinya saja bisa dikatakan para pejabat Kemendikbud saat ini jauh lebih mengenal tokoh-tokoh penjajah Belanda dan Jepang daripada tokoh pejuang yang menjadi imam warga Nahdliyin di seluruh Nusantara. Ini harus diluruskan. Menurut Gus Pulagi, panggilan Gatot Priyotomo, kamus sejarah ini tidak bisa menjadi rujukan pembelajaran di sekolah dan juga madrasah. Jika hal ini dilakukan, generasi muda nantinya akan kehilangan tokoh-tokoh nasional yang berjuang hidup dan mati untuk memperebutkan kemerdekaan RI. Sejarah tidak boleh dihilangkan dengan cara-cara seperti ini. Jangan sampai kamus seperti ini disebarkan ke sekolah-sekolah, kemudian menjadi rujukan pembelajaran. Hal ini bisa menyesatkan para siswa. NU Circle berencana melayangkan surat resmi untuk memprotes tindakan Kemendikbud yang sangat tidak profesional ini. Hampir semua produk dan kebijakan Mendikbud saat ini bermasalah dan membuat kegaduhan. Ini catatan penting untuk mengevaluasi kinerjanya. CNBC Indonesia pun juga sudah mencoba menghubungi pihak Kemendikbud terkait hal ini, akan tetapi belum ada respon yang diberikan humas kementerian tersebut. Kemudian Kemendikbud pun angkat bicara soal hilangnya nama pendiri NU dalam kamus sejarah. Hilangnya nama pendiri NU Hadratus Syekh Hashim Asyari dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 Nation Formation 1900 sampai dengan 1950 diakui sebagai kealpaan bukan karena kesengajaan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid. Dia menegaskan kesalahan tersebut tidak disengaja karena kamus yang ramai beredar sebenarnya masih dalam bentuk draft dan belum diterbitkan resmi. Saya mengakui bahwa ini kesalahan karena kealpaan bukan karena kesengajaan. Itu poin yang saya tekankan. Tapi sekarang sudah diturunkan dan juga di perpustakaan Kemendikbud sudah ditarik, kata Hilmar saat jumpa pers virtual pada hari Selasa 20 April. Hilmar juga mengemukakan pada tahun 2019 ada program pengumpulan hasil karya dari setiap Direktorat Jenderal di Kemendikbud untuk dimasukkan ke dalam website rumahbelajar.id agar bisa menjadi pengetahuan publik. Namun, kamus sejarah Indonesia tersebut terselip ikut masuk, padahal masih berbentuk draft dan belum lengkap. Saya sudah cek sampai staf di lapangan, kesimpulannya ini keteledoran naskah yang tidak siap kemudian sudah dimuat di website. Kami dari Dirjen Budaya menyesalkan ini terjadi, mohon kerjasamanya ke depan agar buku kita lebih berkualitas. Sebelumnya, Ketua Umum NU Circle, Gatot Priyotomo memprotes Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim karena pendiri NU Hadratus Syekh Hashim Asyari mendadak hilang dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 terbitan Kemendikbud.